teman-teman semua, apa kabar? Yang pastinya dalam keadaan sehat ya teman-teman. Nah teman-teman, di video kali ini aku masih akan membahas tentang masalah keuangan ya, terutama di masa pandemi ini. Tapi di video kali ini aku akan mengambil topik tentang dana darurat. Nah, mungkin sebagian besar dari teman-teman udah tahu tentang dana darurat, tapi mungkin masih sebagian besar juga dari teman-teman yang nonton video ini mungkin belum tahu apa sih dana darurat itu, untuk apa sih dana darurat itu. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan ya tentang dana darurat. Nah, apa sih dana darurat itu? Teman-teman yang belum tahu tentang dana darurat atau bahkan belum punya dana darurat, menurut pemahaman aku ya teman-teman, dana darurat itu adalah dana khusus yang akan kita gunakan untuk keperluan-keperluan lain di luar rencana-rencana kita atau di luar situasi-situasi yang tidak kita duga sama sekali ya. Nah, apa sih contoh kebutuhan-kebutuhan atau planning-planning di luar budget kita? Ya, kita ambil contoh yang sekarang aja ya teman-teman, adanya kasus COVID-19. Nah, ini kita nggak pernah tahu akan terjadi kan teman-teman. Nah, mungkin adanya kasus PHK, adanya pemotongan gaji, adanya biaya rumah sakit yang harus kita bayar, mungkin adanya kerusakan-kerusakan terhadap barang elektronik kita, mungkin adanya kebutuhan-kebutuhan keluarga yang harus kita penuhi. Nah, itu semua di luar dugaan kita ya teman-teman. Kita nggak pernah menginginkan sesuatu terjadi di luar dugaan kita atau di luar kebutuhan-kebutuhan kita, terutama kebutuhan finansial yang tadi saya sebutkan ya. Tapi ada sebaiknya kita istilahnya sedia payung dulu sebelum hujan ya teman-teman. Nah, disinilah peran dana darurat ini, di mana dengan adanya dana darurat yang kita miliki dapat meminimalisir segala resiko-resiko yang terjadi di dalam kehidupan kita, terutama di masa pandemi ini ya teman-teman. Nah, ketika kita sudah mengetahui apa sih dana darurat itu, teman-teman juga harus mengetahui berapa sih dana darurat yang harus kita persiapkan. Idealnya berapa sih yang harus kita butuhkan atau kita persiapkan untuk dana darurat sendiri. Ada dua kategori ya teman-teman. Yang pertama, jika teman-teman masih single atau belum punya tanggungan, teman-teman wajib menyiapkan minimal 3 kali dari total expense teman-teman setiap bulannya. Yang kedua, teman-teman jika sudah berkeluarga atau sudah punya tanggungan, teman-teman wajib menyediakan 6 kali. Itu minimal 6 kali dari total expense. Nah, gimana dengan masa pandemi sekarang ini? Lebih banyak pengeluaran lagi kan? Lebih banyak biaya yang tak terduga. Nah, di masa pandemi ini, teman-teman wajib menyediakan 12 kali. Teman-teman wajib menyediakan 12 kali dari total expense teman-teman setiap bulannya. Atau 12 kali dari total pengeluaran teman-teman dalam setiap bulannya ya. Nah, misalnya teman-teman memiliki jumlah total pengeluaran tiap bulannya 2 juta. Kita kasih contoh aja ya, 2 juta. Nah, teman-teman tinggal kalikan 2 juta dikali dengan minimal 12 kali. Nah, itu teman-teman harus menyediakan 24 juta. Itu minimal ya teman-teman, 24 juta dana darurat yang teman-teman harus siapkan terutama di masa pandemi ini. Nah, gimana cara mempersiapkan dana darurat ini? Nah, itu tergantung dari cara teman-teman semua ya, atau tergantung dari penghasilan teman-teman semua. Misalnya teman-teman memiliki penghasilan setiap bulan, berarti teman-teman harus menyisihkan dana darurat itu setiap bulannya ya. Atau teman-teman yang mungkin freelancer atau kerja harian, mingguan, itu teman-teman juga boleh menyisihkan setiap minggu atau setiap harinya. Tapi ingat teman-teman, dana darurat ini yang teman-teman harus utamakan ya daripada kebutuhan-kebutuhan yang lain, karena dana darurat inilah yang sangat meminimalisir segala resiko-resiko yang terjadi.
Teman-teman usahakan menyimpan dana darurat ini di tempat yang terpisah ya, atau di rekening yang terpisah, yang pastinya mudah dijangkau, karena kalau kita mempunyai kebutuhan di luar planning kita atau di luar jangkauan kita, itu bisa kita akses dengan mudah. Nah, semoga teman-teman semua makin semangat ya dalam memulai atau bahkan dalam sementara mengumpulkan dana-dana darurat ini, karena yang pastinya dana darurat ini sangat bermanfaat ya teman-teman, terutama di masa pandemi ini. Kita nggak bakalan tahu apa yang akan terjadi, tapi kita tetap berdoa semoga tidak ada kejadian-kejadian di luar dugaan kita ya. Teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video ini. Semoga teman-teman semua suka dan yang pastinya memberikan dampak yang positif untuk teman-teman semua. Dan semoga teman-teman semangat ya dalam mengumpulkan dana-dana darurat. Jangan khawatir untuk segala sesuatunya, karena Tuhan sudah mencukupkan akan segala sesuatunya yang kita butuhkan.